Bayangkan guys, wes kerja 15 tahun, tiba-tiba diusir, nggak tahu salahnya apa, terus barangnya seabrek-abrek. Yo jelas panik, ya Allah. Moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang jam 4:30, tapi masih panas guys cuacane. Padahal ini tuh musim hujan ya sebenarnya, tapi sampai sekarang nggak ada hujan. Di tempat kalian bagaimana guys? Masih sama ataukah sudah hujan? Di tempat saya Pati, Jawa Tengah itu nggak ada hujan sama sekali, malah panas. Terus apa ya? Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe, yang sudah mendukung saya, yang sudah melihat video-video saya. Saya doakan kalian itu panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, segala urusannya itu dilancarkan, amin. Terus buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan bisa DM saya, nanti tak arahkan, dibantu sampai terbang. Baik itu PRT, pabrik atau panti jompo bisa ya. Silakan DM IG saya atau WA saya juga boleh. Panas guys. Oke. Di sini saya akan membahas atau mengkritik atau juga bisa kasih informasi, kasih saran buat teman-teman, terutama yang mau ke Taiwan ataupun yang sudah ada di Taiwan. Beritanya soal apa Mbak? Beritanya itu soal Mbak TKW Taiwan ya, karena saya dulu juga pernah bekerja di Taiwan, jadi seluk-beluk Taiwan itu saya juga paham. Terus baik enggaknya orang Taiwan saya juga tahu. Jadi kemarin itu ada berita viral ya guys, mbaknya itu sudah bekerja di majikan yang sama selama 15 tahun. Terus mbaknya itu tiba-tiba diusir majikannya, nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba diusir. Bayangkan guys, wes kerja 15 tahun, tiba-tiba diusir, nggak tahu salahnya apa, terus barangnya seabrek-abrek. Yo jelas panik, ya Allah. Jangankan yang 15 tahun ya, kita itu 1 tahun atau 2 tahun. Kalau kita sering beli barangnya juga seabrek-abrek kayak gitu loh ya. Jadi gini, kita bekerja selama belasan tahun atau puluhan tahun itu nggak menjamin majikan itu baik kepada kita. Jadi kita itu bekerja sewajarnya aja, nggak usah bekerja pakai hati ya. Majikan ya majikan, pembantu ya pembantu, nggak ada istilah majikan itu kayak menganggap kita satu keluarga, nggak ada. Kalaupun ada cuma 1-2. Terus kalaupun ada juga ya ibaratnya sandiwara ya lah ya, drama. Kenapa drama Mbak? Ya karena orang Taiwan itu kan membayar kita, membayar tenaga kita. Jadi mereka itu sudah kami anggap keluarga kita sendiri kok. Iyalah kan butuh tenaga saya kayak gitu loh. Jadi saya ingat guys, ingat di majikan saya yang terakhir kali, yang 1 tahun terakhir ini, mereka itu baik banget sama saya. Setiap bayar rewel itu saya dikasih 2.000, 3.000, kadang 5.000. Setiap mau liburan saya nggak pernah dipotong gaji, saya dikasih 5.000, 4.000, terus los selama 1 tahun. Karena saya itu menjaga mbahnya itu selama 1 tahun. Nah lepas mbahnya meninggal, saya itu sudah dilepas. Makan nggak makan terserah. Ya pokoknya wes nggak diurusi kayak gitu loh. Wes beda 180 derajat, sudah nggak sama.
Terus pulang juga saya beli tiket sendiri, semuanya beli sendiri, nggak ada sokongan dari majikan. Jadi dari situlah saya juga paham apalah artinya sebatas majikan sama pembantu. Jikalau majikan kalian menganggap keluarganya sendiri, jangan percaya guys, itu hoax. Nanti kalau mbak wis meninggal wis beda rasakno. Mungkin teman-teman yang melihat video ini ada yang mengalami seperti saya, silahkan komen di video ini biar teman-teman yang belum tahu pada tahu ya. Jadi kenapa saya mengingatkan buat teman-teman yang mau menjadi TKW, yang mau menjadi PMI di Taiwan, mentalnya itu harus kuat, yaitu seperti itu. Orang Taiwan itu baik kalau ada maunya saja, baik pura-pura baik kalau butuh ya, kalau nggak butuh yo wis biarin. Jadi mbaknya ini ya kasihan wis diusir sama majikane tiba-tiba, terus barangnya juga banyak, mbaknya juga harus keluar dari rumah majikan secara tiba-tiba, mbaknya itu harus cari kontrakan yang lebih besar untuk menampung barang-barangnya tersebut. Apalagi pengiriman dari luar negeri ke Indonesia itu sekarang lagi bermasalah. Otomatis mbaknya juga nunggu sampai keadaan itu membaik normal seperti semula. Dan sedangkan kalau di Taiwan itu kalau pindah majikan itu ada masanya berapa bulan mbak? Masanya 2 bulan. Kalau 2 bulan ini sudah lewat, mau nggak mau ya kita harus pulang ke Indonesia ya. Ya seperti itu guys, mau nggak mau ya peraturannya seperti itu. Jadi pesan di video kali ini adalah kalian bekerja nggak usah pakai hati ya. Kok nggak pakai hati mbak, gimana kalau nggak sayang sama pasien nih? Bukannya seperti itu ya, pakai hati ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sewajarnya saja. Kita selayaknya bekerja dengan orang tua atau anggaplah pasien kalian itu majikan lah ya. Antara majikan sama pembantu pasti ada batasnya guys, nggak ada yang otomatis kayak klik jadi satu, itu enggak ya. Bener di Taiwan itu kayak apa ya, enggak kayak di Indonesia kalau makan satu meja bareng ya, bener. Tapi di lain itu pasti ada titik-titik, ada kayak pembatasnya lah ya. Terus ya sewajarnya aja sih, bekerja sewajarnya aja. Majikan ya majikan, pembantu ya pembantu, kayak gitu. Nggak usah mimpi nanti jadi keluarga majikan, nanti kayak gini. Wes, kita bekerja di luar negeri, ngumpulin uang, kalau sudah cukup wes pulang Indonesia. Nggak usah kakean polah nang negara nih wong guys ya. Terus yang kedua, kalian itu nggak usah beli barang yang nggak perlu. Di Indonesia sekarang itu sudah ada, kalian mau beli apapun itu ada, asalkan ada uangnya ya. Yang ketiga, jangan terlalu percaya sama agensi atau majikan ya, karena ya itu nanti takutnya ya disalahgunakan kayak gitu. Dulu saya juga pernah menjaga orang tua, yang tak jaga itu meninggal. Nah di rumah itu ada kakeknya, ada anak kecilnya. Nah agensi saya ini nyuruh saya pindah majikan. Jelas-jelas majikan ini maunya saya jaga kakek. Nah entah dibisikin apa sama agensi, majikan saya itu nurut ya. Jadi majikan sama agensi ini kong kali kong ya, mau nggak mau saya harus pindah ke majikan lain kayak gitu ya. Pokoknya intinya seperti itulah ya, jangan terlalu percaya sama orang lain seperti itu ya. Terus yang selanjutnya nggak usah lama-lama guys ya, nggak usah lama-lama ikut orang. Kalau misalkan udah kontrak kedua,
kalian masih mau bertahan di Taiwan, saya menyarankan ganti majikan, cari suasana baru, cari majikan baru biar merefresh otak kayak gitu ya. Segitu aja sih. Semoga mbaknya ini cepat dapat majikan, terus kita doakan semoga pengiriman dari luar negeri ke Indonesia cepat pulih, cepat normal. Pokoknya kita doakan semuanya baik-baik saja. Oke, video hari ini cukup sekian. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.